Hai adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabarnya ayo? Ya, gimana di rumah saja? Belajar di rumah? Bosan kali kak ya? Iya, bosan. Rindu nggak adik-adik sama kakak-kakak di sekolah minggu? Sama teman-teman juga kan rindu. Kita juga kangen. Ya, kalau begitu hari ini kita akan mulai ibadah bersama dengan kakak-kakak di GKI Perumahan Citra 1. Sekarang saya Kak Silvana sama Bu Marta mau mulai ibadah ya. Nah, supaya tetap semangat dan sukacita, kita mau puji-pujian dulu ya. Puji-pujian dulu. Ajak dong Lagunya kali kak ya? kakak, adik ya. Karena pakai gerakan. Kita akan menyanyi selamat pagi, Selamat pagi Tuhan. Masih inget kan lagunya adik-adik? Masih dong. Iya. Oke pak. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami tiap hari. Mentari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan daku tiap hari. Mentari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, semoga diikutin ya. Ini harus diikutin, adik-adik tetap semangat ya. Sekarang kalau kita mau mulai ibadah kita, sebelumnya kita doa pembukaan dulu ya. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas hari ini, atas sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kau masih menyertai kami, Kau masih menjaga kami, sehingga kami pada hari ini boleh melihat ya Tuhan atas kebaikan yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami akan memulai ibadah online kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap ibadah kami, menyertai kami semua anak-anak-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu tetap memberikan kami sukacita di dalam kami menjalani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan pujian biar makin semangat lagi sesuai dengan tema ibadah kita ya. Paulus ke Roma, kita akan nyanyi With Christ in the Vessel. Semua pasti lagu tahu ya. Ada gerakannya. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Yeah, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Lisa. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat pujian untuk menyambut firman Tuhan. Tapi sebentar kak, yang kelas 3 sama kelas 4 belum pernah kenal sama Bu Lisa kali ya? Iya kali ya. Bu Lisa tuh biasanya ngajar di kelas 5 ya. Nih sekarang kita lihat Bu Lisa kan bercerita. Semoga adik-adik mendengarkannya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu kita firman Tuhan. Firman ada di hatiku. Udah tahu ya semua. Ya. Srek 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 srek. Iya. Oke.
Ku buka Alkitab, serak, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, oh. Ya, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Silakan Bu Lisa. Halo, selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Aduh, senang sekali ya kita bisa ketemu setelah sekian lama kita nggak pernah ketemu ya, karena ada masalah virus corona. Tapi kita bersyukur sekali pada hari ini kita bisa bersama-sama kumpul, kita bisa bersama-sama beribadah walaupun melalui online. Tapi sebelumnya kalian mendengar cerita, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di dalam Tuhan Yesus kami datang pada pagi ini. Kami ingin mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan mau memberikan pada kami hikmat Tuhan, biar Roh Kudus memimpin kami supaya kami bisa mengerti dan melaksanakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah yuk sebelumnya kita baca firman Tuhan dulu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27 ayat 14 sampai 22. Kita buka Alkitab kita ya. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 44. Cukup panjang nih ya ceritanya ya. Judulnya Paulus ke Roma ya, tapi di sini LAI mengatakan kapal tertandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai ke sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesulitan ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.
Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit lagi mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun rambut dari kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semuanya di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Nah, itu cerita tentang Paulus yang kapalnya kandas. Nah, kita lihat ya di sini ibu mencoba menggambar walaupun ibu tidak pintar ngegambar. Kira-kira kejadian Paulus di sini ya, dia berangkat ditangkap di Yudea. Yudea di sini ada kota Yerusalem. Nah, dia naik kapal ya kemari. Nah, ketika di pulau Kreta ini, Paulus berkata, "Jangan jalan karena bakal ada badai." Tapi mereka lihat, anginnya sepoi-sepoi, pasti nggak apa-apa, anginnya sepoi-sepoi, salah nih Paulus, ya. Mereka nekat berangkat dan akhirnya mereka berangkat. Nah, di sini mereka kena badai, ya. Di sini terjadi badai yang luar biasa. Mereka terapung-apung di sini. Berapa lama? 14 hari. Ya, coba kalian bayangkan. Kalian pernah naik kora-kora di Dufan? Mungkin ada yang pernah ya. Rasanya enak ya kalau cuma sebentar ya di ombang-ambing begitu ya. Tapi ini di ombang-ambingnya di tengah laut yang gak kelihatan, ada tiang yang menyangga yang sewaktu-waktu bisa tenggelam. Dan 14 hari lamanya terombang-ambing. Kena ombak, kena air, kena bisa muntah, mual. Wah, dan sebagainya, itu sangat tidak enak. Dikatakan di situ tadi apa? Sampai putus asa untuk menyelamatkan diri tentang hidup mereka putus asa, ya. Nah, mereka terombang-ambing di sini. Tetapi akhirnya karena Tuhan mengasihi Paulus, karena Paulus ada di kapal itu, Tuhan menyelamatkan mereka dan mereka akhirnya tiba di
sebuah pulau. Di kemudian hari kita tahu di bacaan selanjutnya bahwa itu Pulau Malta, ya, Pulau Malta. Nah, dari Pulau Malta mereka nanti tinggal di sini 3 bulan. Kemudian mereka pergi ke Sirakusa dan mereka akhirnya ke Roma, ya. Itulah perjalanan Paulus ke Roma. Nah, dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari? Kita di sini belajar banyak ya dari cerita Paulus ini ya. Kita melihat bahwa hidup kita pun ini seperti ada di dalam kapal. Ya, perjalanan kita menuju kapal kemana? Ke surga nanti. Dan selama di kapal itu pasti banyak masalah, pasti banyak cobaan. Kayak sekarang nih, kita nggak bisa jalan-jalan ke mall, nggak bisa pergi sekolah, kita nggak bisa main ketemu teman-teman, kita nggak bisa ke sekolah minggu. Kenapa? Karena ada yang namanya virus corona. Kita nggak ngelihat, tetapi itu ada. Dan kita semua takut kena. Kenapa? Karena kalau daya tahan tubuh kita tidak kuat, kita bisa sakit dan ada yang meninggal. Karena itu kita mesti hati-hati ya. Anak-anak kalau kemana-mana pakai masker, jaga jarak ya. Jangan main sembarangan ya. Nah, yang kedua yang kita bisa belajar dari Paulus apa? Kita harus percaya penuh sama Tuhan. Seperti halnya Paulus, dia bersandar, dia percaya sama Tuhan dan Tuhan menolong. Walaupun Paulus cuma seorang tawanan, tapi dia bisa memberi dampak positif, pengaruh positif. Dia bisa bilang ke semua penumpang yang sedang putus asa. Dia bilang, kamu harus kuat, kamu harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan Paulus juga bisa menjadi berkat. Dan dia berkata, ayo kita makan biar kuat. Supaya kita bisa selamat. Karena biasanya kan kalau perut kosong, biasanya terus kita jadi gampang marah, jadi gampang uring-uringan ya. Tetapi kalau kita perutnya kenyang, saya lebih lega ya. Nah begitu juga saat itu. Ya, Paulus menguatkan ya, dan dia mengajak mereka semua bersyukur bahwa mereka masih bisa bertahan. Begitu juga kita di tengah-tengah pandemi ini, kita juga masih bisa bersyukur bahwa kita masih bisa makan, masih bisa ada, masih bisa bersama-sama dengan keluarga. Walaupun makan cuma seadanya, kita tetap bisa bersyukur. Kita makan, kita harus ingat bahwa banyak orang yang gak bisa makan. Karena gak punya apa-apa lagi. Mereka mengharapkan bantuan orang untuk bisa mendapat makanan. Kita bersyukur, kita sama Tuhan. Jangan cerewet. Ada loh anak sekolah minggu yang ibu dengar dikasih makan sama mamanya, dimasakin. Dia bilang, makanannya kok gini. Gak mau makan. Maunya makan yang enak-enak, yang kayak dulu. Yang waktu bisa pergi makan yang di restoran yang enak. Tapi sekarang gak bisa. Dia marah-marah. Boleh gak begitu? Gak boleh ya. Gak boleh. Ya, kita belajar seperti Paulus bersyukur. Kita percaya sama Tuhan. Dan kita juga bersedia untuk mendengar. Seperti Paulus. Paulus mendengar suara Tuhan. Dia bilang, jangan takut Paulus. Kamu akan selamat. Semua orang yang di kapal kamu juga selamat. Nah, kita belajar seperti Paulus. Jangan seperti nakhoda sama tadi ya. Perwira yang lain bilang, waktu di Pulau Kreta, angin masuk sepoi-sepoi, gak bakal ada bahaya. Tapi ternyata benar ada bahaya ya. Kita belajar untuk mendengar. Nah, setelah ada kejadian parah di sini, angin ribut di sini, baru iya benar ya, baru mereka dengar Paulus. Baru mereka mau dengar Paulus. Dan ketika Paulus bilang, anak buah kapalnya tuh mau melarikan diri tuh. Gak boleh, kalau dia melarikan diri nanti kita gak bakal selamat. Wah, perwiranya baru percaya. Dia buru-buru potong tali sekoci ya, supaya anak buah kapal jangan enak aja kabur ya, ninggalin penumpang semuanya di kapal. Nanti bisa gak selamat kita ya. Nah itu dia. Kita belajar untuk apa tadi? Percaya sama Tuhan. Mendengar, bersyukur. Kalau kita bisa itu semua, wah kita pasti akan bahagia. Kita pasti selamat.
ya. Nah, anak-anak, kita juga belajar untuk percaya penuh, jangan suka ragu-ragu. Ya, banyak kita yang suka ragu-ragu. Kapan sih ya ini pandeminya selesai ya? Jangan-jangan ntar lama-lama kita nggak bisa kemana-mana terus nih, terus marah-marah, uring-uringan di rumah, nggak boleh. Kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti ada jalan keluar, apapun itu ya. Yuk, anak-anak, kita sekarang punya ayat hafalan ya. Kita buka Mazmur 91 ayat 9a. Nah, ayo buka ya Alkitabnya ya. Nah, gampang ya, ini mah ayat hafalan cuma sedikit. Ya, Mazmur 91 ayat 9a. Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Ya, jadi itu menjadi pegangan kita bahwa Tuhan akan melindungi kita. Ya, mari kita berdoa, kita tutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberitahukan kepada kami bahwa kami harus selalu percaya pada Tuhan. Kami bersyukur dan mendengar suara Tuhan, bahwa kami harus senantiasa Tuhan berserah penuh pada Tuhan di tengah-tengah masalah kami, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan belajar, di tengah-tengah mungkin kami ada masalah dengan saudara, dengan teman, dengan pelajaran kami di sekolah. Tuhan, biarlah kami boleh berserah penuh pada Tuhan, percaya penuh pada Tuhan, dan kami senantiasa bisa bersyukur untuk apapun yang kami terima, yang kami dapat Tuhan. Kami bersyukur terutama Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, mengampuni segala dosa kami. Tuhan sudah memberikan kepada kami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, tadi kan udah selesai ya Kak, dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Lisa. Jadi kita sekarang mau aktivitas nih adik-adik ya. Aktivitas apa ya? Nih, sekarang kita mau buat perahunya Paulus yang seperti ini nanti. Ya, sebelumnya juga Kak Marta akan memandu pembuatnya ya. Gampang kok ya. Kita ambil. Adik-adik buat kelas 5-6 udah sering kali, udah biasa, gampang bikin ini. Tapi kita kan bareng dengan kelas 3-4. Ya, kelas 3-4 ya Kak. Belum tahu kita bisa aktivitas sama-sama ya. Iya, berarti kelas 3, 4, 5, 6 coba semua ya Kak ya. Iya, coba semua, jangan ada yang bilang gampang-gampang. Sekarang coba ya. Kita buka dulu kertas folio ini ya, kita lipat jadi 2. Jadi 2 ya Kak? Iya. Jangan jadi 4. Jadi 2 dulu, baru kita lipat lagi. Nih, lipat lagi nih. Udah kan? Bentuknya jadi seperti ini. Terus, yang sini kita bikin jadi kayak seperti segitiga gitu. Ya, segitiga begini. Segitiga. Tuh ya. Udah segitiga begini. Terus yang di sini kita lipat ke atas. Lipat nih adik-adik nih. Lipat ke atas. Yang belakang juga dilipat. Tuh ya. Dapat kayak gini nih Kak. Nah habis itu, ini kan keluar nih. Yang ini kita masukin nih. Sini-sini nih biar rapi ceritanya. Yang sini ke sini, yang sini ke sini. Itu ya. Tuh ke sini. Tuh Kak. Udah kan? Rapi kan tuh untuk segitiga. Terus kita buka. Tuh. Ya, kita buka ya. Nah, udah kita buka jadi bentuknya kayak topi ya. Baru kita lipat lagi. Tuh, lipat lagi tuh, kayak jadi bentuknya seperti ini. Udah? Terus yang di atas
Yang di bawah kita lipat ke atas. Gini Kak. Tuh. Yang belakang juga dilipat ke atas. Kita begini. Terus ini kan ada lubang. Kita buka nih begini. Tuh. Ya. Setelah itu baru kita buka seperti ini. Tuh, jadi deh kapalnya Paulus. Paulus Kak, ke Roma Kak. Sailing home. Ada adik-adik yang udah pernah pergi ke Roma? Sekarang nggak boleh Kak. Sekarang nggak boleh Kak. Bisa keliling dunia secara. Nah, jadi deh. Tuh, lucu ya adik-adik ya. Tuh, dapet. Kalau berwarna-warna lebih bagus kali Kak ya. Dah, gampang kan? Nah, adik-adik coba ya buat di rumah. Daripada bengong-bengong ya. Sambil ngikutin perjalanan Paulus yang tadi diceritakan Bu Luisa. Pertama-tama tuh ya di laut ya, yang terombang ambing Kak. Ya, udah ya adik-adik ya. Sekarang kita mau tutup ya Kak. Kita nyanyi dulu. Mau nyanyi dulu. Oke. Kita nyanyi lagu apa ya Kak? Dari Kidung Jemaat 440. Nah, Kidung Jemaat 440. Di Badai Topan Dunia. Di Badai Topan Dunia nih, saya nggak hafal nih Kak lagunya, kayak kita mesti lihat handphone kali Kak. Dan nyanyi bait 1 dan 2 ya adik-adik. Tutup ibadah kita adik-adik sekalian, dan kita akan berdoa ya. Nanti diakhiri dengan Bapa terima kasih. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kebaktian online kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, firman yang sudah kami ikutin tadi itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari dengan mengandalkan Tuhan sebagai pelindung kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi keluarga kami masing-masing yang saat ini masih harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Kiranya kami boleh rukun bersama-sama untuk saling bekerja sama di rumah, melakukan segala aktivitas dengan penuh sukacita dan semangat. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan kiranya boleh memberikan kesembuhan bagi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami di GKI Citra 1 ini. Kiranya Tuhan, kami boleh terus melakukan ibadah secara online dengan tetap bersemangat. Ya Tuhan,
Tolonglah juga orang tua kami, berikan mereka juga kesehatan, kekuatan untuk bekerja dan mencukupi segala kebutuhan kami. Berkati juga kami yang belajar dari rumah. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih.